Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, saya baru saja menerbitkan satu buku dengan judul Al-Quran Bicara Al-Quran. Al-Quran bicara Quran berarti Al-Quran menjelaskan sendiri tentang Al-Quran. Kalau ibarat kita memperkenalkan diri kita kepada orang lain. Nah, Al-Quran juga begitu, memperkenalkan dirinya kepada kita semua. Sehingga saya kasih judul Al-Quran Bicara Al-Quran. Semuanya ada 10 bab atau 10 artikel. Mulai dari Al-Quran bicara Al-Quran, fungsi Al-Quran, tujuan Al-Quran, isyarat dalam bahasa Al-Quran, tuduhan kepada Al-Quran, asbabun nuzul seputar Al-Quran, perumpamaan dalam Al-Quran, resep komitmen kepada Al-Quran, sikap buruk terhadap Al-Quran, dan yang terakhir di bawah naungan Al-Quran. Saya ingin menjelaskan di antara bagian-bagian itu. Misalnya Al-Quran bicara Al-Quran. Pertama, Al-Quran itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul-betul dari Allah, sehingga Al-Quran itu bukan karangan siapapun, termasuk bukan karangan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hanya menyampaikan apa yang diturunkan kepadanya. Karenanya di dalam Al-Quran ada surat-surat yang hanya dimulai dengan huruf saja, bukan kata tapi huruf. Ada yang hurufnya satu seperti Nun, Qaf. Ada yang dua seperti Hamim, Yasin. Ada yang tiga seperti Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, dan seterusnya. Ini semuanya ada 29 surat. 29 itu ternyata jumlah huruf dalam bahasa Arab. Ini merupakan sesuatu yang menarik untuk dipelajari. Jadi Al-Quran itu betul-betul dari Allah. Manusia bisa mengarang, bahkan berjilid-jilid kitab lebih tebal dari Al-Quran. Bisa manusia itu mengarang. Tapi meskipun hurufnya sama, manusia nggak akan bisa mengarang seperti Al-Quran, baik dari sisi bahasa, apalagi dari sisi muatan, dari sisi konten. Manusia nggak akan bisa bikin seperti Al-Quran. Nah, yang kedua, Al-Quran bicara Al-Quran itu diturunkan pada malam Qadar. Nah, diturunkan pada Lailatul Qadar. Ini sudah kita sama-sama pahami.
Biasanya di bulan Ramadan banyak dibahas soal itu juga. Diturunkan pada malam Qadar. Malam itu menjadi istimewa karena Al-Quran diturunkan. Bahkan bulan Ramadan itu juga menjadi istimewa karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Nah, kemudian yang ketiga, diturunkan secara bertahap. Al-Quran itu diturunkan secara bertahap, sedikit-sedikit, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan situasi dan kondisinya. Di dalam surat Al-Insan, surat 76 ayat 23 sampai 24 itu disebutkan, inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu ya Muhammad dengan berangsur-angsur. Enggak turun sekaligus 30 juz kepada Nabi Muhammad, tapi bertahap, berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman au kapura. Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang kafir di antara mereka. Turun secara berangsur-angsur, secara bertahap. Bahkan dalam suatu persoalan, bukan hanya Quran itu turun secara bertahap dalam arti Quran sepenuhnya, tapi dalam satu persoalan ada ayat-ayat Quran turunnya juga secara bertahap. Misalnya tentang pengharaman minuman keras. Nah, itu kan turun sampai 3 ayat dalam surat yang berbeda. Dimulai dari orang yang bertanya, sehingga Nabi harus menjawab pertanyaan itu. Diberi jawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas. Katakan, pada khamr dan judi itu ada dosa yang besar, ada mudarat yang banyak, dan ada manfaatnya. Tidak dinafikan oleh Allah bahwa pada khamr, pada judi itu ada manfaatnya. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi dosanya atau mudaratnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Itu memberikan persepsi, memberikan pemahaman. Sebab kalau dibilang nggak ada manfaatnya, orang tersinggung, orang marah. Kenapa? Dia merasakan manfaat kok. Apa manfaat yang dia rasakan? Kalau bahasa sekarang, minuman keras itu ada pabriknya. Namanya ada pabrik, ada lapangan pekerjaan. Orang lagi banyak di PHK, masa yang kerja di pabrik minuman keras harus di PHK juga? Nah, ada manfaatnya di situ. Ada yang bikin, ada yang mengantar bagian distribusi. Media dapat iklan, pemerintah dapat pajak. Itu manfaat. Tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.
Sesudah itu, sesudah orang paham, itu belum terus meninggalkannya. Bahkan ada sahabat yang sholat tapi dalam keadaan mabuk. Sholat dalam keadaan mabuk, sehingga bacaannya ngaco. Mestinya dibaca, nggak dibaca. Meskipun cuma satu huruf, nggak kebaca, itu bisa berubah. Nah, waktu itu ada sahabat sholat yang dibaca surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun itu dia tidak baca la-nya itu. La a'budu ma ta'budun. Itu kan artinya aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Lah kalau la-nya hilang, aku menyembah apa yang kamu sembah, kan jadi begitu. Nah, sesudah ada kejadian ini, Allah kemudian menurunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat kalau kamu dalam keadaan mabuk. Sehingga dengan turunnya ayat ini, frekuensi orang meminum minuman keras itu menjadi jauh berkurang. Ada orang mabuk, ngomongnya ngaco, jalannya sempoyongan, sampai balik lagi ke normal, itu kira-kira berapa jam, Pak? Ada yang pengalaman nggak? Kali gitu dulu pernah mabuk. Sampai dia normal lagi seperti biasa itu perlu berapa jam? Tergantung berapa botol, Pak Ustadz. Bisa jadi tergantung mereknya apa lagi. Ya katakanlah 3 jam. Misalnya 3 jam. Jalan sempoyongan, ngomongnya ngaco, sampai balik lagi ke normal karena mabuk itu misalnya 3 jam. Itu berarti dari jam 9 pagi orang sudah tidak minum. Kenapa? 3 jam lagi juga sholat zuhur. Habis sholat zuhur nggak minum, karena 3 jam lagi juga asar. Habis asar nggak minum, karena 2,5 jam lagi juga maghrib. Habis maghrib nggak minum, 1 jam lagi juga isya. Habis isya baru minum lagi, karena subuhnya masih lama. Itu artinya orang berkurang dari pagi sampai malam nggak minum. Sesudah itu baru diturunkan ayat berikutnya lagi. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Itu semua adalah perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, jauhi. Maka minuman keras itu dibuang oleh para sahabat. Sampai jalan-jalan di kota Madinah menjadi becek gara-gara minuman keras itu dibuang. Ini sebuah contoh bagaimana Quran itu turun secara bertahap, pelan-pelan, sedikit-sedikit. Yang berikutnya, Al-Quran itu tidak ada keraguan, nggak ada yang perlu kita ragukan. Jangan diragukan bahwa itu wahyu dari Allah. Jangan diragukan apa yang dikemukakan oleh Al-Quran. Memang apa yang dikatakan di dalam Quran benar adanya. Paham nggak paham, pokoknya benar. Maka
dalam perkembangannya apa yang dikemukakan itu juga dibuktikan. Misalnya ibu-ibu kalau punya bayi menyusui anak 2 tahun, ya kan dulu belum tahu apa manfaatnya. Ilmu pengetahuan membuktikan bahwa memang menyusui itu sangat penting. Begitu seterusnya. Jadi tidak ada yang perlu diragukan. Bahkan kalau orang ragu, silahkan ditantang oleh Allah. Disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, yaitu Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran itu, dan ajak penolong-penolongmu selain Allah jika kamu memang orang benar. Silakan bikin satu surat aja, nggak ditantang bikin se-Quran gitu. Satu surat aja, mau yang pendek juga boleh, kan surat ada yang pendek ada yang panjang. Bikin surat yang pendek saja, kumpulkan orang-orang yang bisa membantumu. Enggak, kamu enggak bisa. Nah begitu. Kemudian saya tidak semua membahas yang bab ini karena ini ada 33 poin. 33 poin tentang Al-Quran, bicara Al-Quran. Nah kemudian ada bab lain yang perlu kita bahas pada kesempatan ini. Ini tentang isyarat bahasa dalam Al-Quran. Isyarat bahasa dalam Al-Quran. Bagaimana maksudnya isyarat bahasa itu? Pertama, Allah menggunakan kata nahnu, kata anhu maksud saya, kata anhu, bukan kata anhuma. Dalam bahasa Arab kalau kita pelajari itu biasanya ada yang namanya domir. Domir itu kata ganti orang. Huwa, apa artinya? Dia. Berapa orang? 1. Huma, dia juga artinya. Huma artinya 2. Dia tapi berdua. Kalau hum, mereka, lebih dari 2, banyak. Maka ketika menyebut anhu, darinya, itu dari 1 orang. Anhu, darinya, dari 1 orang. Kalau 2, anhuma, darinya tapi 2. Kalau banyak, anhum, dari mereka. Nah gitu. Nah ini di dalam Quran dua pihak, tapi ternyata enggak disebut anhuma, tapi disebutnya anhu. Misalnya pada surat Al-Anfal ayat 20. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulahu wala tawallau anhu. Itu dia, wala tawallau anhu wa antum tasmaun. Hai orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya,
Siapa yang harus ditaati? Allah dan Rasulnya. Ada berapa itu? Ada dua. Allah dan Rasul itu ada dua. Dan janganlah kamu berpaling darinya. Jangan kamu berpaling darinya. Dari siapa? Dari Allah dan Rasulnya. Itu tidak ditulis wala tawallau anhuma. Nah, jangan kamu berpaling dari keduanya. Tapi disebut jangan berpaling darinya, anhu. Padahal yang jangan berpaling itu dari Allah dan Rasul. Kalau menurut bahasanya mestinya anhuma. Nah, tapi kenapa anhu? Itu isyarat. Isyarat bahwa Allah dan Rasul itu satu paket, satu kesatuan. Taat pada Allah berarti taat pada Rasul. Taat pada Rasul berarti taat pada Allah. Begitu. Ini kata anhu ya, penggunaan anhu bukan anhuma. Ada lagi umat Nabi Nuh. Umat Nabi Nuh itu mendustakan siapa? Mendustakan Nabi Nuh. Nabi Nuh itu berapa orang? Satu. Tapi ternyata di dalam Al-Quran digunakan kata Rasul-Rasul. Padahal yang didustakan cuma Rasul satu orang, yaitu Nuh. Nah, ini disebutkan di dalam surat Al-Furqan, surat 25 ayat 37. Wa qauma Nuhil lamma kazzabur rusula aghraqnahum wa ja'alnahum linnasi ayah wa atadna lizzalimina adzaban alima. Dan telah kami binasakan kaum Nuh ketika mereka mendustakan para rasul. Nah, yang didustakan seorang rasul yaitu Nabi Nuh. Tapi Allah bilang mereka mendustakan para rasul. Itu artinya apa? Itu artinya mendustakan satu rasul sama dengan mendustakan semua rasul. Jadi disebutnya rasul-rasul. Kenapa? Karena rasul-rasul itu satu paket, satu kesatuan. Nggak boleh orang kita nih kaum muslimin tidak boleh saya mau beriman kepada Nabi Muhammad saja. Saya nggak mau beriman pada Nabi Yusuf, nggak mau beriman pada Nabi Musa, enggak. Atau saya beriman pada Nabi Isa saja, nabi-nabi yang lain tidak saya imani, enggak boleh. Semua nabi, semua rasul harus diimani oleh kaum muslimin. Mendustakan satu saja itu sama dengan mendustakan semuanya. Nah, begitu. Ada lagi dalam surat Asy-Syu'ara ayat 105. Kazzabat qaumu Nuhinil mursalin. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Nah, yang didustakan satu tapi dibilangnya para. Tapi ada juga yang salah nyebut para-para. Para-para ibu, para-para bapak yang saya hormati. Para bapak, para ibu, jangan para-para. Ada lagi isyarat bahasa. Allah itu menggunakan kata nahnu.
Kata ganti orang tadi ada ana, ada nahnu. Kalau ana apa? Saya. Ana ente. Saya dan engkau. Nah, ana, saya itu satu. Ada saat Allah menggunakan kata ana. Tapi pada saat lain Allah juga menggunakan kata nahnu. Nahnu itu kami. Kalau kami berarti lebih dari satu. Allah menggunakan kata kami. Apa Allah itu lebih dari satu? Oh tidak, Allah mah satu. Tapi mengapa Allah menggunakan kata kami? Nah, di situ ada isyarat bahasa itu. Contoh, di dalam surat Al-Isra ayat 31 itu disebutkan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kamu bunuh anak-anakmu karena takut miskin. Nahnu, itu dia. Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Kami yang memberikan rizki kepada mereka. Kepada anak-anak itu, kami yang ngasih rezeki. Wa iyyakum, kamu juga kami yang ngasih rezeki. Kenapa Allah menggunakan kata kami padahal Allah itu cuma satu? Mestinya saya, anak. Nah, itu juga isyarat dalam bahasa yang digunakan di dalam Al-Qur'an. Isyarat apa? Allah itu mengakui keterlibatan pihak lain di luar dirinya dalam suatu urusan. Meskipun Allah yang ngasih rezeki, tapi banyak yang terlibat. Banyak yang ikut serta dalam proses pemberian rezeki. Contoh, nih di depan saya ada air. Nah, rezeki saya bukan? Rezeki saya, tadi udah saya minum. Rezeki saya. Sampai air ini ada di meja ini, untuk saya, banyak yang terlibat. Ini banyak yang terlibat. Ini air dari mana ya? Nah, oh dari Sukabumi Pak Ustadz. Dari Sukabumi, dari mata air, nah, itu kemudian difilter. Yang memproduksi air kemasan itu bikin filter apa enggak? Enggak, dia enggak bikin, dia juga boleh beli. Ada lagi pabrik filter. Nah, terus sesudah difilter, dikemas menjadi gelas, ke dalam gelas plastik, ke dalam botol, ke dalam galon, dikemas. Itu yang memproduksi air kemasan bikin galon apa enggak? Enggak, dia enggak bikin galon. Ada lagi pabriknya, pabrik galon. Berapa tuh yang terlibat? Wah, itu udah banyak tuh. Lalu galon-galon itu dibawa menggunakan mobil truk. Itu pabrik air kemasan bikin mobil truk enggak? Enggak, dia enggak bikin mobil. Ada lagi pabrik mobil. Sopir mobil bikin jalanan apa enggak? Enggak bikin jalanan. Yang bikin jalanan ada lagi. Yang bikin jalanan bikin semen apa enggak? Bikin aspal apa enggak? Enggak, ada lagi tuh yang bikin aspal, yang bikin semen. Oh, banyak tuh yang terlibat. Itu contoh. Udah nyampe di agen, didistribusikan ke beberapa tempat,
dibeli oleh pengurus Masjid Al-Manar, nyampe kemari ke meja saya. Nah, banyak tuh yang terlibat. Nah, maka Allah mengakui keterlibatan pihak lain di luar dirinya dalam suatu urusan. Maka Allah menggunakan kata nahnu. Ada Allah menggunakan kata ana, saya. Misalnya, innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis salata li zikri. Itu surat Toha ayat 14. Sesungguhnya aku ini Allah. Nah, gitu. Ketika mengatakan aku ini Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku, wah itu spesial untuk dirinya Allah. Enggak bilang nahnu, kami ini Allah. Emang Allah ada berapa? Allah cuma satu. Fa'budni, maka mengabdilah kamu kepadaku, wa aqimis sholata li zikri, dirikan sholat untuk ingat kepadaku. Ada lagi Allah menggunakan kata nahnu, kata kami. Misalnya Allah berfirman pada surat Al-Hijr ayat 15. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan itu Quran. Az-zikr itu Quran. Kami yang turunkan itu Quran. Allah menggunakan kata kami. Kenapa? Allah melibatkan malaikat yang menurunkan ayat kepada Nabi, itu malaikat atas perintah Allah. Sehingga Allah menggunakan kata kami. Wa inna lahu lahafizun. Kami juga yang memelihara kemurniannya. Nah, memelihara kemurnian Al-Quran lebih banyak lagi yang terlibat. Siapa yang terlibat? Penghafal Al-Quran, penafsir Al-Quran, guru-guru Al-Quran, penulis Al-Quran. Quran kan ditulis. Dulunya Quran itu ditulis. Bahkan termasuk di negeri kita, Quran itu ditulis. Sesudah ditulis, diperbanyak. Ada yang diperbanyak dengan tulisan juga, tapi ada yang diperbanyak dengan dicetak. Bahkan sekarang sudah ada aplikasi, sehingga orang baca Quran nggak mesti bawa-bawa mushaf, tapi bawa-bawa HP. Quran ada di HP. Nah, itu kan banyak tuh orang yang terlibat. Ini contoh, itu namanya isyarat bahasa. Ada lagi isyarat bahasa itu pada makna kata. Nah, pada makna kata. Dalam bahasa apapun, sebuah kata itu tidak harfiah, sehingga antara kata dengan maksudnya itu berbeda. Antara kata dengan maksudnya itu beda. Contohnya apa? Contohnya kalau bahasa kita nih, bahasa Indonesia misalnya, itu ada istilah latar belakang. Itu latar belakang masalahnya apa? Nah, gitu kan? Latar belakang masalahnya apa? Latar belakang. Kalau kita punya rumah, itu ada
tanah sekitarnya yang disebut halaman. Halaman itu disebut latar, bahasa Betawi. Katanya bahasa Jawa begitu juga, latar. Bahasa Betawi latar, latar depan, latar kanan, kiri, samping. Nah ini latar belakang. Kalau sekarang rumah nggak ada latarnya, nggak ada halamannya. Makanya dulu ada tetangga kanan, tetangga kiri, tetangga depan, tetangga belakang. Itu namanya tetangga dekat. Tetangga paling dekat. Yang kalau kita masak itu tercium baunya, aromanya itu ke kanan, kiri, depan, belakang. Maka kata Nabi, ketika Nabi pulang, istrinya lagi masak. Masakannya enak, ini semerbak. Kalau kita lewat di restoran atau di warung atau di rumah yang jual nasi kebuli, lewat situ aroma kebuli ada nggak? Udah tercium tuh aroma kebuli. Kalau kita lewat pabrik roti, nah itu aromanya juga begitu. Kira-kira begitu ya. Kalau tetangga goreng jengkol, oh iya, goreng jengkol pagi-pagi ngomongin jengkol. Nah, itu aromanya luar biasa itu. Nah, kata Nabi kepada istrinya, perbanyaklah airnya, perbanyaklah kuahnya. Nah, gitu. Buat apa ya Rasul? Buat kita segini juga udah cukup, biar kita bisa bagi tetangga. Tetangga kita banyak ya Rasul. Sebanyak-banyaknya saya nambahin air, ya kan masakan mesti ada rasanya. Kalau kebanyakan air nggak enak, nggak ada rasa. Kalau begitu bagilah tetangga yang pintu rumahnya paling dekat dengan pintu rumahmu. Nah, orang Betawi dulu sebelah kanan ponakan, sebelah kiri encing, depan engkong, belakang sepupu. Nah, dia juga bagi. Nah, itu contoh tuh dalam bahasa Indonesia. Jadi sebuah kata arti dengan maksud itu bisa beda. Di Quran juga begitu. Di semua bahasa begitu. Semua bahasa. Nah, di dalam Quran itu apa? Ya, saya pernah menjelaskan di sini tentang kata ma'ruf. Amar ma'ruf. Apa itu amar ma'ruf? Memerintahkan kebaikan. Kebaikan itu diistilahkan dengan kata ma'ruf. Padahal ma'ruf itu dari kata arofa, ya'rifu, yang artinya mengenal. Mengenal. Orang pergi haji, dia wukuf di padang Arafah. Itu dari kata Arafah. Arafah itu artinya mengenal. Kenapa itu tempat disebut padang Arafah? Menurut riwayatnya, karena dulu Nabi Adam dan istrinya Hawa berpisah jauh dan lama. Udah berpisah lama, saling mencari, jalan deh tuh, sejalan-jalannya mencari, ketemu di situ, Ketika ketemu di situ karena udah lama, dia perlu berkenalan lagi.
apa istilah kita? Nyocok-nyocokin gitu. Nyocok-nyocokin. Perlu dikenal lagi. Enggak langsung peluk cium karena rindu. Enggak langsung peluk cium, kira-kira begitu ya. Padahal orang baru dia doang berdua. Tapi tetap sebagai orang yang beradab, jangan langsung peluk cium, tanya dulu. Ini Bang Adam apa bukan? Iya, saya Bang Adam. Lah ini Empo Hawa apa bukan? Emang orang Betawi apa gitu? Ini Empo Hawa apa bukan? Iya, saya Hawa. Katakanlah baru udah bener ini emang istri saya, ini suami saya, baru peluk cium gitu. Ini kadang-kadang bukan istrinya, udah tahu, udah jelas bukan istrinya, bukan suaminya, peluk cium. Saking kagumnya pada seseorang, saking senengnya pada seseorang, main cium aja. Ibu-ibu tuh biasanya tuh kerjaannya tuh, ibu-ibu pakai kerudung, KDM datang main cium aja. Jangan. Nah, kebaikan disebut ma'ruf karena semua orang sudah mengenal kebaikan. Lah orang yang mengenal kebaikan ternyata belum tentu melakukan kebaikan itu. Makanya harus disuruh. Nah, itu namanya amar. Amar ma'ruf. Nah, ini banyak tuh istilah-istilah yang sangat menarik untuk kita kaji, untuk kita pelajari. Bahkan ada istilah-istilah yang artinya sama. Istilahnya beda tapi artinya sama. Di bahasa kita juga begitu ada. Artinya sama tapi maknanya beda. Misalnya kata takut. Nah, takut. Bahasa Arabnya itu ada khauf. Khauf itu takut. Tapi juga ada khosyah. Khosyah juga takut. Fala takhafuhum wa khafuni. Kamu jangan takut sama mereka, takutnya sama aku. Kata Allah begitu. Nah, kalau takut di situ, kata khauf, takut, kata yang ahli bahasa, kalau saya tidak ahli bahasa, kata yang ahli bahasa, khauf itu takut karena ada resiko, karena ada ancaman, karena ada akibat yang tidak menyenangkan. Itu khauf. Takutnya karena ada yang tidak enak. Tapi kalau khosyah itu takutnya karena punya ilmu, takutnya karena punya pengetahuan. Makanya disebutkan innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Dia punya ilmu, itu ulama, jadi takut pada Allah. Kalau ada orang disebut ulama, punya ilmu tapi nggak ada takutnya pada Allah, sehingga seenaknya dia menyimpang, itu disebut ulama as-su, ulama yang jahat, ulama yang buruk. Nah, begitu kira-kira. Jadi menarik tuh untuk dipelajari. Nah, begitu. Nah, demikian dari saya. Di antara muatan pada buku ini, nanti yang mau melihat buku ini ada di mobil. Saya kembalikan ke pemandu, silahkan kalau ada yang mau menyampaikan tanggapan atau pertanyaan. Saudara ini juga ada. Pertanyaan harganya berapa, Ustaz? Oh,
60.000. 60.000. Belum ada pertanyaan. Kalau saya mau tanya, Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mengenai kata ganti di Al-Quran tersebut, Allah menuliskan itu kata huwa. Ya, kan tadi huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa itu kan untuk dia laki-laki. Kalau dia perempuan dia. Nah, kalau kita bisa kita disebutkan bahwa Abu Sufyan katakan Allah itu laki-laki. Nah, itu gimana sih? Karena juga kadang-kadang kita juga dipikirkan, saya seperti kata nahnu tadi itu ada diperdebatkan untuk memancing orang. Nah, itu kan nahnu Allah katakan di situ bahwa Tuhan itu banyak, tiga trinitas itu mengakui. Allah mengakui nahnu, tapi itu sudah dijelaskan itu adalah apa yang terjemahannya beda. Nah, di sini yang antara huwa dan dia itu Allah mengatakan di situ huwa Allah, dia Allah. Dia itu laki-laki. Ya. Bagaimana, Ustaz? Terima kasih. Baik. Allah itu bukan makhluk. Allah bukan makhluk. Maka dia tidak disebut berjenis kelamin. Tidak berjenis kelamin. Jadi Allah itu bukan laki, bukan perempuan, karena memang bukan makhluk. Kalau makhluk itu terserah keadaannya, sehingga nanti disesuaikan penggunaan bahasanya. Nah, lalu bahasa itu juga punya keterbatasan. Bahasa punya keterbatasan. Manusia nggak punya bahasa untuk mengutarakan sesuatu. Jangankan misalnya surga itu nggak bisa dibahasakan. Indahnya, enaknya surga itu nggak bisa dibahasakan, karena itu menyangkut rasa. Yang namanya rasa nggak bisa dibahasakan. Makanya disebutkan a'adtu li'ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Aku sediakan untuk hambaku apa yang mereka belum pernah melihat, mereka belum pernah mendengar, bahkan nggak ada dalam lintasan pikiran. Itulah surga misalnya, nggak bisa dibahasakan. Jangankan surga, yang ada di dunia ini saja nggak bisa dibahasakan. Bakso enak nggak? Enak. Soto enak. Gado-gado enak. Ketika ditanya enak apa enggak? Enak. Padahal enaknya bakso, enaknya soto, enaknya gado-gado beda enggak? Beda. Perbedaan itu enggak bisa dibahasakan. Bagaimana rasanya gado-gado? Enak enggak? Enak. Rasanya bagaimana? Ya lu makan aja. Nih, lu makan. Nah, dia makan. Ketika dia makan, selesai, tanya, enak enggak? Enak. Bagaimana enaknya? Ya sama yang lu makan tadi. Begitu. Nah, Allah punya hak untuk menggunakan istilah. Terserah Allah untuk menggunakan istilahnya itu. Sehingga kita jangan memahami Allah itu berarti laki-laki, karena Allah bukan makhluk, nggak perlu jenis kelamin. Nah, itulah bahasa, sehingga bahasa menggunakan kata huwa untuk kata ganti Allah. Dikonotasikan saja bahwa itu domirnya adalah domir laki-laki, bukan berarti Allah itu laki-laki. Itu penggunaan bahasa. Sebagaimana tadi Allah menggunakan kata nahnu, itu terserah Allah juga. Jadi
bahasa mana enaknya. Kita kadang-kadang begitu juga. Bahkan suatu daerah itu bisa beda banget tuh bahasanya, meskipun istilahnya sama. Misalnya orang Sulawesi, orang Makassar, itu menggunakan kata kita itu untuk kamu, tapi bilangnya kita. Nah, saya ngalami itu. Saya waktu itu mengisi acara di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Udah deket dengan Tanah Toraja tuh. Saya kan bawa buku-buku yang saya sudah karang pada waktu itu udah diterbitkan, saya bawa untuk dijual. Orang-orang lihat ada berapa ya, sekitar 30-an pada waktu itu, 30-an buku, sekarang sudah 65. Ada yang nanya, ini buku karangan kita semua? Saya bilang karangan saya. Iya, maksudnya karangan kita, karangan saya. Maksud dia ini buku karangan Anda semua gitu. Tapi kata yang digunakan kata kita. Ya saya bilang enggak, karangan saya. Kalau kita kan saya sama kamu. Nah, itu begitu. Begitulah bahasa. Jadi hak berbahasa. Saya memahaminya begitu. Allah itu punya hak menggunakan bahasa. Sebagaimana ini kan Allah itu ayat ini Quran itu untuk manusia, sehingga bahasanya disesuaikan dengan bahasa manusia. Disesuaikan dengan bahasa manusia. Sehingga enggak bisa disamakan bahasanya kita dengan bahasanya Allah. Allah itu melihat. Kita juga melihat. Apa kita sama dengan Allah? Ya beda. Maka terus diterjemahkannya pakai maha melihat. Nah gitu. Itu dari sisi bahasanya. Baik. Ada lagi? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau nanya kan, Quran itu kan dari Allah. Kemudian untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Nah, ketika disampaikan ke Nabi Muhammad, itu caranya bagaimana? Melalui pendengaran, melalui mimpi, atau melalui apa gitu? Terus ketika Nabi Muhammad menerima wahyu itu, terus menyampaikannya itu gimana Nabi Muhammad? Misalnya dalam satu kasus tadi yang masalah minum keras, itu satu kasus disampaikannya kepada orang itu aja, atau Nabi mengumpulkan sahabat itu disampaikan kepada jamaah itu atau kepada umat itu, sahabatnya bahwa ini ada Quran turun ulangan minuman keras. Gimana tuh cara menyampaikan? Terima kasih. Ya. Malaikat itu diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu. Ada saat malaikat itu datang, kayak misalnya ayat yang pertama kali turun kepada Nabi, yang Iqra itu, baca apa yang mau saya baca, saya nggak bisa baca. Gitu. Baca sampai kemudian malaikat itu yang melafazkan apa yang harus dibaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada melalui mimpi dan sebagainya. Nah,
malaikat itu membacakan ayat yang mau diturunkan. Dalam konteks asbabun nuzul, sebab turunnya ayat, itu kan ada respon Allah terhadap suatu peristiwa. Ada kejadian itu ditanggapi oleh Allah dengan turunnya ayat. Ada juga karena pertanyaan. Ada orang nanya kepada Nabi, lalu malaikat memberikan wahyu dari Allah, pertanyaan yang harus dijawab oleh Nabi. Terus sesudah Nabi menyampaikan, sesudah malaikat menyampaikan wahyu itu, maka Nabi harus langsung menghafalnya. Nabi harus hafal. Kemudian sesudah hafal, Nabi menceritakannya, membacakannya kepada yang lain. Ya kalau ada orang nanya, jawabannya langsung kepada orang itu. Kemudian yang lain dengar, yang ada di sekitar situ. Nah, sesudah itu semua yang mendengar menyampaikan lagi. Makanya kata Nabi, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat. Disampaikan. Jadi ada saat Nabi memang mengumpulkan orang. Ada saat dari mulut ke mulut, orang bilang gitu, dari mulut ke mulut dihafal, disampaikan. Ketika turun, kan Nabi kumpulkan orang-orang Mekah. Di kaki bukit Sofa, Nabi kemudian bertanya kepada orang-orang Mekah itu, kalian percaya nggak sama saya kalau seandainya saya mengatakan di balik bukit ini, bukit Sofa, itu ada suku-suku lain yang akan menyerang kita? Percaya karena engkau adalah Al-Amin. Nabi tanya lagi, mau nggak mengucapkan satu kalimat yang kalau kalimat itu diucapkan kita bisa jadi bersaudara, bahkan lebih hebat daripada persaudaraan karena kekeluargaan. Apa itu? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Wah, itu Abu Lahab marah, bereaksi, celaka engkau ya Muhammad, kalau dengan sebab ini kami dikumpulkan di sini. Langsung diturunkan ayat Tabbat yada abi lahabi watab, sampai selesai itu surat Al-Lahab. Yang celaka bukannya Muhammad, tapi dua belah tangan Abu Lahab. Celaka kedua belah tangan Abu Lahab. Kenapa disebut kedua belah tangan? Karena Abu Lahab itu ketika orang-orang datang ke kaki bukit Sofa, dia menghalau karena dia udah menangkap gelagat yang tidak bagus menurut dia. Dihalau orang, pulang, begitu. Pergi. Orang-orang mau tetap aja pada kumpul, nggak bisa dihalau. Nah, celakalah kedua belah tangan Abu Lahab itu. Itu contoh, Pak. Jadi ayat itu disampaikan. Nah kemudian terutama pada bulan Ramadan, Nabi itu didatangi lagi oleh malaikat. Malaikat datang untuk mendengarkan bacaan. Nabi disuruh ulang lagi baca. Kalau boleh pakai istilah kita, dicek lagi. Masih hafal nggak nih dia? Lupa apa enggak? Baca lagi. Itu kalau Ramadan itu baca berulang-ulang, sehingga ketika Nabi menjelang wafat itu dibaca seluruhnya di hadapan para sahabat. Urutannya dibaca tuh, urutannya dibacakan, sehingga dicatat oleh
sahabat yang ditugaskan mencatat. Dari mulai Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, terus begitu, urutannya begitu. Sehingga sahabat menghafalnya. Tapi kan lama-lama yang menghafal Quran juga ada yang meninggal. Karena ada yang meninggal, maka pada masa Abu Bakar jadi khalifah, itu catatan-catatan itu dikumpulkan menjadi satu mushaf. Pada masa Utsman bin Affan diperbanyak dengan tulisan tangan. 7, dibikin 7. Maka mushaf sekarang itu disebut dengan mushaf Utsmani, karena Utsman bin Affan yang dulunya memperbanyak. Begitu Pak. Ada lagi? Cukup? Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Insya Allah kita sambung pada kesempatan berikutnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diberitahukan ini ditemukan ada kunci